Bagaimana peluang serta prediksi pertandingan Indonesia kontra Mozambik? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Anton Sanjoyo. Selamat malam, Bung Joy, apa kabar? Selamat malam, Valen. Baik. Baik, salam sehat selalu untuk Anda dan juga keluarga, Bung. Jadi Bung Joy versus Mozambik nanti, akankah John Hartman benar akan melakukan rotasi pemain? Ya, ini kan sebetulnya kesempatan bagi John Hartman untuk melihat formasi baku ya. Tadi dia sempat bilang juga yang dia pentingkan adalah formasi yang stabil dari starting 11. Meskipun kemarin itu starting 11-nya bukan yang ideal juga karena kan Jai nggak main, Kelvin Verdong juga nggak bisa main, lalu juga Marcelino Ferdinand masih cedera. Jadi yang kemarin itu baru 80% lah, 80 sampai 85%. Dan kalau yang 100%-nya pasti ada Jai gitu. Nah, kalau dia bilang lawan Mozambik mau dirotasi lagi, ya ini kesempatan terbaik bagi dia. Karena bagaimanapun kan ini FIFA Match Day yang penting juga dalam rangka meraih poin peringkat FIFA. Tapi juga bagi John Hartman, dia penting juga untuk mempersiapkan terutama untuk Piala Asia 2027 nanti. Sehingga dia tahu betul backbone-nya itu ada pada kerangka bagaimana, formasinya siapa saja. Kalau misalnya kalau formasi belakang dengan 3 misalnya Jai udah pasti ada di center back gitu loh. Kemarin diganti oleh Elkan Bagot oke juga gitu. Jadi dia sebetulnya mencari beberapa alternatif supaya nanti kalau terjadi cedera, terjadi pemain berhalangan sebab A, B, C, D, itu dia udah punya alternatifnya. Dan sekarang menurut saya kalau dia mau merotasi pemain ya kesempatan yang terbaik ya karena misalnya melawan Mozambik ini juga tidak memperoleh hasil yang bagus ya nggak masalah juga gitu loh. Karena ini kan masih dalam kerangka John Hartman ini mematangkan tim dan yang paling penting adalah bagaimana persiapan dia nanti menghadapi Piala Asia 2027. Karena itu akan menjadi cermin bagaimana Indonesia bisa bersaing untuk perebutan tempat ke Piala Dunia 2030. Dan menurut saya jangka panjang itulah yang harus kita cermati secara telaten ya. Karena bukan hanya 1-2 pertandingan yang harus dicermati, tapi beberapa pertandingan ke depan menjelang Piala Asia dan persiapan menuju Piala Dunia 2030. Ya, kalau lihat permainan kemarin Indonesia versus Oman, apa yang harus dibenahi Hartman? Kemarin itu Indonesia sangat konsisten menekan dalam 30 menit pertama ya, tapi setelah 30 menit ada sedikit kelonggaran, terutama di lini tengah. Terlalu mudah melepas bola, tidak terlalu banyak intercept, dan kemudian serangan-serangan bermain sangat cepat, Oke. tapi kemudian kehilangan banyak kesempatan di babak kedua. Harus pelan-pelan, harus diwaspadai, terutama jangan sampai panasnya turun gitu ya. Tapi kalau untuk lawan Mozambik besok, apa yang paling harus diwaspadai oleh timnas, termasuk juga pelatihnya? Ya kemarin itu sebetulnya kalau bermain dalam tempo yang tidak terlalu cepat tapi sangat menekan dengan passing-passing yang akurat, pergerakan di lini belakang, transisi yang bagus dari bertahan ke menyerang, sangat konsisten dalam 30 menit, kenapa nggak ditingkatkan menjadi 40 menit atau 45 menit? Kemudian akan melihat starting babak kedua seperti apa. Kalau masih bisa dengan tempo yang tinggi saya rasa cukup bagus. Tapi melihat persiapan kan selalu ya kalau yang namanya tim nasional dimanapun itu persiapan yang sangat pendek itu selalu menjadi masalah. Dan John Hartman masih mengalami masalah itu menurut saya. Dan ketika kemarin menghadapi Oman tampil cukup konsisten, menang dengan skor 3-0, menurut saya itu jadi modal, tapi tetap harus ada perbaikan di semua lini, terutama menurut saya lini tengah. Nah, lini tengah ini kemarin kan memang masih bongkar pasang ya, Verdong nggak main, mungkin di sisi kiri bisa berganti-ganti, kan masih ada Doni Tri Pamungkas, masih ada beberapa pemain, Marcelino kalau sudah cukup fit bisa dimainkan mungkin di babak kedua, sehingga ada banyak pilihan untuk menyerang, ada banyak opsi untuk bertahan. Rasanya sih itu pasti akan dilakukan oleh Herman kan dia sudah mengatakan akan ada beberapa rotasi. Bu, ini juga terkait dengan rotasi pemain juga. Bung Joy tadi bilang bahwa Donitri ini bisa dimasukkan di lini tengah. Nah, apakah pemain-pemain muda seperti Donitri yang tadi Anda sebutkan, Matthew Baker, Raihan Hanan ini bisa jadi starter?
Kalau starter pemain-pemain yang sangat muda ya seperti Matthew Baker mungkin belum ya. Tapi mungkin Doni bisa jadi starter. Kemudian Marcelino kalau dia sudah mungkin 60-70% fit bisa jadi starter. Tapi rasanya Marcelino masih jauh dari fit ya. Saya ragu apakah dia bisa main. Tapi di depan Beckham mungkin bisa bertahan atau masih ada Sadil Ramdhani. Rasanya sih perlu dicoba juga, masih ada Sayuri. Rasanya perlu dicoba juga untuk menjadi starter karena menjadi starter itu pressure-nya berbeda. Ketika pressure-nya berbeda, kalau dia lolos dari tekanan itu, dia sudah layak untuk menjadi starter di kemudian hari itu. Nah, ini kan masih dalam kerangka masih FIFA friendly match kan, masih masih ajang uji coba. Jadi nggak ada salahnya juga dicoba gitu. Karena yang terpenting bukan kemenangan sih. Kalau buat saya yang terpenting adalah tim ini makin padu dan progresnya makin jelas terlihat, bisa diukur dan di kemudian hari juga kemudian bisa menjadi tolok ukur bagi siapapun yang akan masuk nanti ke dalam tim nasional karena itu sangat penting karena tim ini kan dinamis, tim nasional dimanapun pasti dinamis. Jadi siapapun yang akan masuk nanti sudah ada standarnya. Saya rasa itu penting sekali. Ya, Bung Joy, tadi Anda juga bilang bahwa permainan ataupun laga di FIFA Matchday kali ini kan juga bisa menjadi ajang latihan terutama dalam menyongsong Piala AFF 2027. Nah, apakah nanti dalam perjalanan pertandingan melawan Oman dan Mozambik khususnya besok ini bisa merepresentasikan gaya permainan lawan yang nanti akan dihadapi timnas di Piala AFF? Bukan Piala AFF, kalau yang 2027 itu Piala Asia, yang AFF itu 2026. Nah, ini pada tahun ini juga, tapi John Hartman bilang kalau yang AFF dia akan lebih banyak memakai pemain-pemain yang di breeding di dalam negeri. Jadi pemain-pemain di Liga Domestik dan Liga Super dia akan coba supaya bisa menjadi pelapis tim utama yang nanti akan tampil di Piala Asia 2027. Jadi menurut saya semua proses ini penting bagi John Hartman karena dia kan relatif baru ya megang tim nasional Indonesia sehingga dia harus banyak opsi juga karena dia juga masih mencari-cari pemain diaspora yang dibutuhkan untuk mengganjal atau untuk melengkapi tim yang ada sekarang. Kemungkinan dia masih melihat mana-mana yang kurang, mana-mana yang tidak bisa berlanjut untuk 2-3 tahun ke depan, dia kan pasti sudah harus persiapkan. Jadi menatap 2027 yang paling jauh adalah Piala Dunia 2030, perjalanan ini sangat penting termasuk Piala AFF 2026 yang akan banyak diisi oleh pemain dari Liga Domestik. Saya rasa itu juga penting karena tim nasional butuh pelapis, Jai Isdas dan kawan-kawan butuh pelapis dan pelapisnya harus diambil kebanyakan dari Liga Domestik. Saya rasa itu hal yang sangat logis. Baik, kita lihat seperti apa permainan Indonesia versus Mozambik besok. Sekaligus kita lihat bagaimana racikan John Hartman terhadap timnas Indonesia. Terima kasih sudah berbagi pandangan Anda di Kompas Malam Kompas TV, analis sepak bola Bung Anton Sanjoyo. Salam sehat selalu Bung, kita ketemu lain waktu. Sama-sama, terima kasih. Saudara, kami akan kembali usai jeda dengan informasi mengenai pemerintah Kabupaten Kepulauan Sangihe menetapkan status tanggap